Jika ada sebuah perintah, sebuah ketentuan, sebuah aturan dituliskan, berarti aturan itu harus dipenuhi, harus ditaati, harus dilakukan. Berbeda kalau peraturannya hanya secara lisan, itu meskipun boleh jadi itu juga wajib, tapi bobot aturan yang dituliskan itu lebih tinggi ketimbang aturan yang hanya diucapkan. Kutiba alaikum, atas siapa aturan yang akan disebutkan dan dituliskan atau diwajibkan? Atas kalian. Siapa kalian ini? Yang tadi, orang-orang yang sudah punya iman di hatinya, yang sudah punya keimanan dalam dirinya. Apa yang wajib atas kalian? Asyam. Asyam. Nah, kata asyam itu berasal dari kata soma yasumu, yang secara lugawi artinya adalah al-imsaku, menahan atau menahan diri. Secara bahasa asyamu artinya adalah al-imsaku, menahan diri. Nah, di Al-Quran ketahuilah kata asyamu ada kata yang lain yang dibentuk dari akar kata yang sama, yakni kata as-sawmu. Ada asyamu, ada as-sawmu, dan dua-duanya akar katanya sama-sama dari soma yasumu. Kalau kata asyamu tadi kita sudah sampaikan di ayat 183 surat Al-Baqarah. Nah, kalau kata as-sawmu kita bisa temukan di surat Maryam, bercerita tentang Siti Maryam. Ketika beliau ditanya, kemudian beliau berkata, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiyan. Inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku telah bernadar demi zat atau untuk zat yang Maha Pengasih. Inni nadartu lirrahman, apa yang aku nadarkan? Apa yang telah aku nadarkan? Sauman. Saum. Nah, ketika beliau bernadar untuk saum, lalu apa yang beliau lakukan? Falan ukallima al-yawma insiyan, maka aku tidak akan pernah mengajak seorang pun manusia berbicara. Falan ukallima al-yawma insiyan. Nah, jadi dalam Al-Quran ada dua kata, yang satu akar kata siyamun dan somun, itu dua-duanya diterjemahkan dengan kata puasa. Nah, sehingga kalau kita menemukan kata saum dan siam itu maknanya sama, berasal dari kata soma yasumu, masdarnya sauman atau siaman, yang artinya adalah menahan diri. Nah, orang Sunda sudah mengakomodir, sudah mengadopsi kata saum menjadi bahasa kosakata Sunda, yakni saum. Dan mungkin di banyak bahasa Nusantara yang lain, kata saum juga sudah mulai semakin populer digunakan menjadi salah satu kosakata harian kita. Saum kacan, itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda lagi saum ya, itu bahasa Indonesia kan? Mungkin orang Jawa siuk saum kan, dan lain-lain. Jadi kata bahasa Arab saum itu juga sudah menjadi kosakata atau diksi yang dipakai dalam bahasa Nusantara, bahasa yang ada di etnis kita, bahasa Indonesia. Nah, cuman kalau siap rupanya belum menjadi populer ya. Kali ini siap asal ada jarang ya menyebut kata siap. Lebih banyak saum ketimbang siap. Pada dalam Al-Quran mah ayat tentang puasa itu disebutkannya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian siap, bukan saum, tapi maknanya sama. As-saum dan as-siyam itu pada hal yang sama dan akar katanya juga sama. Soma yasumu sauman atau soma yasumu siyaman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Terus bagaimana kondisi siam yang mewajibkan atas kita umat yang telah beriman itu? Kama kutiba
Sebagaimana puasa ini atau saum ini atau siang ini telah diwajibkan atau dicatatkan atas orang-orang yang sebelum kalian juga. Jadi syariat berpuasa, syariat siang bukan hanya milik kita, bukan hanya ditujukan untuk kita orang-orang beriman, orang-orang yang telah beriman, orang-orang muslim ini bukan, tetapi juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Jadi kalau kita hari ini berpuasa entah sunnah entah wajib, maka ketahuilah syariat ini bukan syariat eksklusif untuk kita semata-mata, tetapi ini sudah syariat yang Allah sudah berikan, Allah tetapkan, Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Nah pertanyaannya, kenapa Allah perlu menyebutkan kata orang-orang terdahulu ketika menetapkan kewajiban berpuasa kepada umat yang telah beriman? Kenapa tidak sebutkan saja dua ayat ini, bahwa perintah berpuasa ini, bahwa kewajiban berpuasa ini untuk kita yang telah beriman saja? Kenapa tidak disebut hanya itu? Tetapi kenapa Allah harus tegaskan pula bahwa kewajiban berpuasa ini juga telah ditentukan, diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, sebelum kalian, umat-umat yang telah beriman. Nah, pertama yang bisa kita gali, pertama ini bukti bahwa syariat puasa ini, syariat siang ini adalah syariat yang bersifat universal. Syariat yang ditetapkan kepada umat manusia secara keseluruhan dan tidak hanya untuk sebagian orang saja, tidak hanya untuk sebagian generasi saja, dan tidak hanya untuk sebagian zaman saja, tetapi secara universal syariat ini telah Allah berikan, telah Allah tetapkan kepada umat manusia sepanjang zaman, sepanjang waktu, untuk semua generasi. Yang pertama, jadi saat ini adalah syariat yang universal. Yang keduanya, ketika syariat ini ditegaskan juga diberlakukan untuk umat-umat terdahulu, itu artinya bahwa kewajiban berpuasa juga telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sehingga kalau kita berpuasa, orang-orang terdahulu juga berpuasa. Kalau kita sedang menjalankan kewajiban, orang-orang terdahulu juga sudah pernah menjalankan kewajiban. Dan kalau kita berbuat ketaatan pada Allah dengan berpuasa, orang-orang terdahulu juga sama melakukan ketaatan dengan berpuasa seperti kita. Oleh karena itu maka kita juga tidak boleh merasa sebagai orang-orang yang paling diperhatikan oleh Allah dengan puasa ini. Karena puasa adalah syariat yang universal yang diberikan oleh Allah kepada semua orang, semua masa, semua generasi terdahulu maupun sekarang. Berpuasa jelas merupakan salah satu jalan ketakwaan. Nanti kemudian akan disampaikan. Nah, meskipun saum adalah jalan, salah satu jalan untuk mencapai ketakwaan, untuk mencapai ketakwaan, tetapi jalan ini bukan hanya milik kita semata-mata. Sehingga karena itu kita tidak boleh merasa diri paling mulia dibandingkan umat-umat terdahulu dengan syariat puasa ini. Karena syariat puasa juga telah ditetapkan untuk semua umat, baik terdahulu maupun sekarang. Nah, terus berikutnya lagi, karena syariat puasa telah ditetapkan untuk umat-umat terdahulu, maka kita jadi tahu ada banyak agam puasa yang kita kenal. Ada puasa fardu atau puasa waktu yang tertulis, yang diwajibkan, dari puasa Ramadan untuk kita umat beriman. Ada puasa sunnah, nafilah. Yang puasa nafilah itu untuk umat Nabi Muhammad. Ada yang puasa Senin Kamis. Ada yang puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Qamariyah. Juga ada puasa yang disebut dengan puasa sehari puasa, sehari tidak, atau yang kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Itu banyak ragam.
Dan karena banyak ragam puasa, kita umat Muhammad punya kesempatan melaksanakan puasa berbagai macam. Yang puasa wajib jelas kita lakukan pada bulan Ramadan. Tetapi ada puasa-puasa yang lain yang dulu pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, terutama dibawa oleh para nabinya. Maka kita bisa menjadikan puasa-puasa beliau-beliau itu sebagai puasa sunnah kita sudah sama-sama ketahui. Kita disunahkan puasa Senin dan Kamis, kita disunahkan puasa Daud, kita disunahkan puasa pada hari ke-13, ke-14, dan 15 setiap bulan. Itu sunnah. Atau puasa-puasa momentum tertentu. Nah, puasa berkaitan dengan bulan Syakban, dengan bulan Rajab, atau waktu-waktu yang lain, puasa Arafah dan seterusnya. Nah, kita mungkin juga tahu, kita puasa pada bulan Ramadan, tetapi juga ada puasa sunat pada momentum-momentum tertentu, dan sampai sekarang itu masih berlaku untuk kita, meskipun kita tidak bisa melakukan semuanya atau kita jarang melakukannya. Ya, sebagian kita insya Allah banyak yang melaksanakan puasa Senin Kamis secara dawam, tapi kan kadang-kadang enggak juga, mungkin karena sibuk, mungkin karena melakukan perjalanan, atau mungkin karena sedang sakit, atau mungkin sedang datang masa-masa hoream. Benar nggak Bu? Kalau sudah datang masa-masa hoream, meskipun baik, ditinggalkan. Benar nggak Bu? Jujur saja, dibandingkan puasanya setiap Senin Kamis, itu banyak puasanya atau banyak tidaknya sepanjang tahun? Ngaku ya Bu ya? Abdi sami Bu, tenang sendirian. Jadi kita ini orang-orang yang tadi mungkin karena iman masih sangat tipis, atau mungkin karena pertimbangan yang lain, kita masih jarang untuk melaksanakan aktivitas berpuasa secara konsisten untuk yang sunnah-sunnah. Untuk yang wajib di sholat kita tidak lewat. Kalau contoh mungkin hari ini masih ada yang punya kewajiban qada, masih ada waktu, silakan ditunaikan terlebih dahulu puasa wajibnya, puasa qada atas kewajiban yang terlewat pada tahun yang lalu. Nah, terus berikutnya pernyataan penegasan Allah bahwa umat-umat terdahulu juga menjalankan kewajiban berpuasa itu karena kita ini kan kita ada banyak orang yang punya pemahaman keagamaan yang berbeda-beda, dan ternyata yang punya kewajiban berpuasa itu, yang menjalankan aktivitas berpuasa itu tidak hanya kita umat beriman, umat muslim. Kita mungkin pernah dengar ada sekelompok sekte, ada sekelompok kaum dari pengurus sekte tertentu, dari agama tertentu, itu berpuasa sepanjang tahun seminggu satu kali. Seminggu satu kali puasa sepanjang tahun. Kalau kita kan puasanya wajibnya pada bulan Ramadan. Nah, ada satu sekte dari sebuah agama tertentu yang menjalankan kewajiban puasa untuk mereka itu seminggu sekali. Berarti kalau sebulan 4 kali, atau mungkin ada yang 5 kali, karena kan sebulan ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. Berarti selama setahun, kalau sebulannya 4 kali, kalau 12 bulan, berarti 48. Dan kalau ada yang sebulannya 5 minggu, 5 kali puasa, berarti kita rata-ratakan 50 kali dalam setahun. Itu ada sebagian orang dari sekte tertentu, dari agama tertentu yang berpuasa demikian. Dan mereka ketika berpuasa itu di antara yang mereka lakukan, itu mereka alokasikan anggaran makan untuk hari itu di mana mereka berpuasa, itu disedekahkan, yang dalam bahasa kita dizakatkan. Setelah mereka keluarkan alokasi buat makan pada hari itu untuk sedekah atau mereka juga pemberian gitu ya, itu kemudian mereka kumpulkan lalu disatukan oleh komunitas mereka, oleh sekte mereka, dan dihimpunlah di seluruh dunia, dan dunia yang sangat besar. Kita pernah baca waktu itu, kalau nggak salah ingat, itu sampai mencapai 6 miliar dolar. 6 miliar dolar.
Jadi uang mereka yang biasa digunakan buat sehari-hari makan, sering itu mereka tidak makan. Lalu mereka gunakan uang itu untuk, kalau bahasa kita, sedekah atau infak atau zakat. Lalu dikumpulkan dengan penganut sektenya yang sama, dikumpulkan selama setahun, terkumpullah sampai dana 6 miliar dolar. Berarti kalau dirupiahkan sama dengan 60 triliun berapa lah itu setahun. Kalau dalam masa kita zakat itu bisa bayangkan, andaikan kita berzakat seperti itu dikumpulkan 60 triliun, luar biasa besar. Padahal jumlah mereka penganut zakat itu tidak begitu banyak di seluruh dunia. Tetapi karena mereka ada ketaatan menjalankan itu, sehingga mereka bisa mengumpulkan pengumpulan dari dana alokasi zakat puasa mereka itu sampai begitu besar. Nah, artinya mereka orang-orang yang mungkin mengikut agama terdahulu, yang mungkin masih tersisa, masih taat kepada ajaran-ajaran yang mereka yakini, itu mereka masih menjalankan puasa. Nah, sehingga ini juga bisa menjadi pemahaman kita bahwa ternyata syarat puasa tidak hanya menjadi syarat eksklusif untuk kita, tapi di umat terdahulu. Sehingga kalau ada umat-umat terdahulu yang tidak berpuasa, kita pertanyakan, kenapa mereka tidak berpuasa? Padahal umat-umat terdahulu juga berpuasa. Lalu kalau mereka sekarang mengaku sebagai umat terdahulu, tapi mereka tidak menjalankan puasa, berarti boleh jadi mereka sedang tidak menjalankan kewajiban, salah satu kewajibannya. Atau boleh jadi juga mereka berpuasa dengan cara yang lain, kita tidak tahu. Itu cerita tentang di luar sana. Nah, kita kembali kepada cerita tentang puasa untuk agama kita. Nah, kita punya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tetapi punya kesunahan puasa di waktu-waktu yang lain. Dan itu sebagiannya adalah puasa-puasa yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi terdahulu, sebagaimana Nabi Daud, sebagaimana Nabi Adam. Kalau nggak salah ingat, itu Nabi Adam itu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Sehingga kalau kita menjalankan aktivitas puasa Senin dan Kamis yang disunahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad, itu kenapa disunahkan? Karena itu adalah tradisi puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Yang seingat saya, kalau saya lupa mohon. Seingat saya pernah baca Nabi Adam itu berpuasa ada Senin dan Kamis. Maka oleh Rasulullah, tradisi puasa Senin dan Kamis itu dijadikan sunnah oleh umat Muhammad, untuk umat Muhammad oleh Rasulullah. Nabi Adam menjalankannya Senin dan Kamis, oleh Nabi Muhammad puasa Senin dan Kamis ditetapkan sebagai puasa sunnah untuk umat Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan puasa wajibnya untuk umat Rasulullah dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, jadi kesimpulannya, puasa adalah syariat yang telah ditetapkan untuk umat manusia sepanjang generasi, sepanjang zaman, untuk semua kalangan, dan secara eksklusif kita diberikan panggilan secara khusus dengan panggilan wahai orang-orang yang telah beriman. Tetapi karena syarat ini universal, maka kita tidak boleh merasa diri paling bisa berpuasa, karena orang-orang terdahulu juga sudah menjalankan berpuasa. Termasuk yang tadi kita sebutkan dalam ayat tentang Siti Maryam. Inni nadartu lirrahmani shauman fala ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya aku bernadar untuk Zat yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, untuk berpuasa, untuk sahur. Nah, ketika aku sahur, Siti Maryam ada tambahan, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tetapi beliau juga melaksanakan falan ukallima al-yawma insiya. Maka aku sekali-kali tidak akan mengajak berbicara kepada seorang manusia pun ketika sedang berpuasa. Nah, kalau kita puasa dengan puasa gaya Siti Maryam, bisa nggak puasa tidak bicara sama orang lain? Ya kalau suatu saat kita di hutan bisa, di hutan sendirian, mau bicara sama siapa? Tapi Siti Maryam ini berpuasanya tidak berbicara, sampai tidak berbicara dengan orang siapapun. Bahkan ketika itu beliau sudah bertemu banyak orang. Kan Siti Maryam disebutkan akan memiliki putra tanpa suami, Nabi Isa alaihissalam, telah disebut dengan Nabi Isa.
Nah, ini kan beliau merasa heran ya, tentu saja. Kok bisa orang yang sasmi Basyar itu tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun, bagaimanapun punya seorang anak. Nah, singkat cerita kemudian Siti Maryam berkuasa. Nah, karena banyak tuduhan dilemparkan oleh umat manusia pada masa itu menuduh Siti Maryam yang tidak, maka Siti Maryam tetapkan untuk berkuasa. Nah, karena beliau ingin berkuasa dan tidak mau berdebat dengan orang di depan yang menuduh beliau, dan kemudian beliau berkata, silakan tanya kepada bayi yang saya gendong ini. Maka Siti Maryam tidak berbicara kepada mereka, karena cukuplah Nabi Isa yang digendongnya itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya. Makanya beliau berkata ketika berpuasa itu, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Aku telah bernadar untuk berpuasa demi atau untuk zat yang maha, sehingga aku tidak akan mengajak berbicara kepada seorang pun. Nah, dari ayat ini kita bisa punya kesimpulan. Kalau kita berpuasa, terus saja kan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan seksual serta sebagainya, yang lain-lain. Tapi bolehkah ketika berpuasa sebagaimana ilaharnya, sebagaimana lazimnya, kita berpuasa menahan diri dari hal yang lain di luar yang biasa? Nah, Siti Maryam melakukannya, berpuasa sebagaimana biasanya, tapi juga berpuasa tidak berbicara mengajak orang, tidak berbicara mengajak orang, tidak mengajak berbicara kepada orang lain. Nah, Siti Maryam melakukan itu karena bernadar berpuasa, terus beliau tidak mengajak orang berbicara sama sekali. Nah, lalu ada pertanyaan, boleh nggak kita berpuasa? Terus kita berpuasanya bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang puasa berupa makanan, minuman, serta aktivitas seksual dan sebagainya itu, tapi menahan diri dari hal yang lain yang semula dibolehkan. Berbicara boleh nggak kita lakukan? Boleh. Tetapi kalau Siti Maryam tidak mau berbicara dengan orang-orang ketika sedang berpuasa itu. Nah, kalau Siti Maryam berpuasa lalu beliau tidak mengajak orang ketika sedang berpuasa itu, pada berbicara pada awalnya adalah boleh dilakukan. Itu artinya sesuatu yang tadinya boleh, tapi untuk tujuan tertentu kita boleh tahan. Bahkan ketika kita sedang berpuasa, misal makan, mengkonsumsi hal tertentu, itu pada awalnya boleh nggak? Daging-dagingan, apalagi makan-makan tertentu lah yang mungkin kita tahu ada yang tidak sehat, ada yang tidak baik buat kesehatan ya. Secara hukum asal kan itu mubah, boleh dimakan ya. Tetapi misalkan kita punya rencana, saya sahur pada bulan ini Ramadan, ya menghadiri dari semua yang membatalkan puasa, tapi kemudian ada rencana lain, saya ingin menghadiri dari makan itu, misalkan makanan tertentu, boleh nggak? Boleh. Awalnya mubah, tapi untuk tujuan tertentu, demi kesehatan, untuk perbaikan, atau untuk memperbaiki kesehatan tubuh kita yang semula kurang sehat misalnya, itu dibolehkan. Contohnya Siti Maryam berbicara kan boleh, tapi beliau ketika berpuasa tidak berbicara mengajak orang satu manusia pun, meskipun awalnya boleh. Nah, jadi kalau begitu, ketika kita berpuasa sebagaimana biasanya, lalu kita menghindari dari sesuatu yang lain, meskipun awalnya boleh, maka berkaca, berintisal dengan apa yang dilakukan dengan oleh Siti Maryam, itu berarti juga dibolehkan. Oke, baik, kita lanjutkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Terus tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian, apa terjemahannya? Tattaqun diterjemahkannya agar kalian bertakwa ya Bu ya, apa ya? Kebanyakan atau hampir semua di mushaf-mushaf yang kita temukan, terjemahan dari kalimat la'allakum tattaqun itu diterjemahkan dengan agar kalian bertakwa. Nah, sekarang kita coba bedah secara ilmu bahasa. La'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun. Nah,
tatakun dari segi bahasa, tatakun itu merupakan sigot ilmu dorek, bentuk jamak, dominannya antum kalian. Nah, kalau sigotnya ilmu dorek, itu berarti maknanya adalah aktivitas perbuatan yang dilakukan sekarang dan akan datang. Prosesnya bukan lampau, bukan telah terjadi, tapi sedang dan akan. Sehingga kegiatan ini, lawat tatakun itu adalah agar kalian melakukan aktivitas tatakun. Apa tatakun? Secara bahasa artinya adalah memelihara diri. Nah, maka secara bahasa lawat tatakun itu artinya adalah agar kalian memelihara diri. Tujuan berpuasa secara bahasa menurut ayat ini adalah lalakum tatakun, agar kalian memelihara diri. Kalau diterjemahkan agar kalian bertakwa, sebenarnya secara konsep itu cenderung abstrak. Bertakwa itu seperti apa ya? Nah, lalu ada definisi bertakwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Sudah mulai terbayang kan? Nah, kemudian ada pemahaman bahwa lawat tatakun itu orang menerjemahkannya sebagai ungkapan tujuan berpuasa adalah agar kita menjadi muttaqin. Muttaqin itu sigot isim fa'il. Sebuah kata kalau sudah diubah ke sigot isim fa'il, itu artinya orang yang sudah mencapai makom ideal dari kata itu. Tatakun artinya orang yang melihara diri. Nah, kalau muttaqin itu artinya orang yang sudah sangat ideal dalam aktivitas pemeliharaan diri atau ketakwaan. Dan orang-orang seperti kita masih sangat jauh untuk mencapai makom muttaqin. Orang seperti kita masih terlalu jauh untuk mencapai makom tingkatan derajat muttaqin. Dan Allah tahu siapa kita. Maka karena Allah tahu siapa kita yang masih jauh untuk mencapai makom muttaqin, maka redaksi Al-Quran bukan la'allakum takununa muttaqina, bukan muttaqin yang diungkapkan, tetapi kalimatnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian memelihara diri, bukan agar kalian menjadi muttaqin. Karena kalau tujuannya agar kalian menjadi muttaqin, maka itu tujuannya sangat berat. Dan kita semua sangat sulit untuk mencapai derajat muttaqin. Kalau kita baca ayat Al-Quran tentang definisi atau karakteristik para muttaqin, itu sangat luar biasa berat. Misalkan kita bisa sebutkan di surat Al-Baqarah ayat pertama, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada muttaqin, ada muflihun. Itu dua-duanya sifat isim fa'il yang dua-duanya adalah dua kata yang merujuk kepada perintah ideal dari kata yang dimaksud. Muttaqin ideal, muflihun juga ideal. Dan kata muttaqin itu di banyak ayat yang lain banyak disebutkan karakteristik yang semuanya buat kita masih sangat berat. Nah, karena Allah tahu siapa kita yang kemampuan ketakwaan dan imannya sangat jauh makomnya untuk kesempurnaan, maka tujuan diwajibkannya puasa Allah itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian memelihara diri, bukan menjadi muttaqin, tetapi memelihara diri. Dengan apa kita memelihara diri? Ya dengan puasa tadi, dengan saum tadi. Itulah sebabnya ketika kita sedang berpuasa, maka kita banyak melakukan aktivitas ibadah
baik yang ritualnya maupun yang sosialnya. Dan itu merupakan ekspresi dari tatakun. Amalan-amalan yang ketika kita tidak sedang berpuasa tidak kita lakukan, tetapi ketika sedang berpuasa kita lakukan. Itulah ekspresi dari tatakun. Sebagai contoh, ketika kita sedang saum Ramadan, itu tadarusan ngaji nadaras yang tadinya sebelumnya ngaji Al-Quran paling berapa ayat ketika setelah maghrib, ketika Ramadan kita perbanyak. Ada 1 juz sehari, ada sekian lembar sehari, ada sekian 1 halaman sehari, ada 1 juz 1 waktu, bukan 1 hari, 1 waktu ngaji. Misalkan setengah jam, ngajinya segitu, 1 juz selesai. Padahal biasanya begitu, padahal biasanya tidak begitu. Atau ada lagi, ketika kita sedang berpuasa Ramadan yang biasanya kita tidak suka bersedekah pada hari tertentu, di setiap hari itu kita menjadi biasa melaksanakan sedekah. Nah, itu semua adalah aktivitas tatakun. Maka kalimat la'akum tatakun artinya agar kalian melihara diri, itu artinya adalah agar kalian kita semua melakukan aktivitas ketakwaan, aktivitas pemeliharaan diri dengan kebaikan atau dengan menghindari keburukan. Nah, sehingga ketika kita berpuasa kita harus memperbaiki diri semampu mungkin dan sekuat yang bisa kita lakukan. Dan itu artinya tatakun adalah memelihara diri, bukan memelihara orang lain. Maka saum itu tujuannya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Tatakun untuk memelihara diri. Itulah sebabnya ketika kita sedang berpuasa, kita harus fokus untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Mengapa ini perlu ditegaskan? Karena seringkali ketika kita sedang berpuasa, ada perasaan ingin agar orang lain tahu bahwa kita sedang berpuasa. Dan karena kita ingin agar kita diketahui sedang berpuasa, ada kalanya sebagian orang menuntut orang lain menghormati kita yang sedang berpuasa. Nah, kalau kita berpuasa tapi ingin dihormati sebagai orang yang sedang berpuasa, berarti kita sedang fokus pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Kita sedang berpuasa Ramadan, tetapi ketika orang tidak berpuasa, mungkin ada perasaan kita yang mungkin naik. Orang ini tidak berpuasa, tidak menghormati puasa nih, tidak menghormati bulan Ramadan, tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Nah, kalau kita punya pikiran itu, berarti kita sedang kehilangan fokus. Tujuan berpuasa adalah kalian memelihara diri, bukan orang lain. Tetapi ketika kita berpuasa dari fokus pada orang lain, itu artinya kita sedang kehilangan fokus, bukan pada diri sendiri. Nah, maka kalau kita sedang berpuasa Ramadan, itu lakukan puasa sebagaimana kita sedang berpuasa sunnah. Ketika kita milih puasa pada Senin atau Kamis, di rumah selalu puasa nggak sama dengan kita? Ketika kita pada hari Senin misalnya berpuasa, apakah semua penghuni rumah ikutan berpuasa? Tidak selalu kan? Kadang-kadang bapaknya puasa, ibunya tidak. Kadang-kadang ibunya puasa, bapaknya tidak. Anak-anaknya tidak. Meskipun kadang-kadang puasa semua. Nah, ketika salah satu di rumah itu berpuasa, maka siang berpuasa tadi itu tidak terpikir dan tidak terganggu oleh orang penghuni rumah, meskipun mereka tidak berpuasa. Kenapa? Anteng, karena dia sedang memperbaiki diri. Karena puasa itu diri sendiri, bukan untuk memperbaiki orang lain. Nah, begitupun ketika dia keluar rumah, melihat orang pada makan di warung dimanapun, mungkin berbicara apa dan sebagainya, dia tidak peduli dengan orang sekitar dia. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa untuk dirinya, memperbaiki diri, memelihara diri. Nah, tetapi kenapa ketika kita berpuasa Ramadan, cara berpuasanya agak berbeda. Ketika puasa sunat kita sangat tulus, sangat keras dan fokus pada pemeliharaan diri sendiri. Tapi ketika Ramadan, sebagian kita ada yang fokus pada orang di luar kita.
Ada orang tidak berpuasa, kita terganggu. Ada orang bisa buka warung dan sebagainya, terganggu. Mengapa kita tidak fokus kepada diri sendiri? Karena tujuan berpuasa adalah takun, agar kalian memelihara diri, bukan fokus pada orang di luar sana. Nah, jika semua orang fokus pada diri sendiri, maka tidak usah khawatir dengan kondisi di luar sana, karena semua orang berpikir yang sama. Ketika orang berpikir fokus pada di luar dirinya, maka terjadilah upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak produktif. Padahal tujuan berpuasa adalah untuk memproduktifkan diri sendiri yang dimulai dengan pemeliharaan diri. Jangan apa? Yang 6 ya. Baik, itulah secara bahasa ayat yang kita baca, yakni ayat tentang siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kesimpulannya, puasa, ayat puasa ini ditujukan, dipanggilkan kepada orang-orang yang telah memiliki keimanan di hatinya, baik yang tipis maupun yang tebal, baik laki-laki maupun perempuan, baik budak sahaya maupun para mereka, siapapun tanpa kecuali. Yang kedua, syariat puasa ini diwajibkan meskipun kalimatnya bukan kata wajib atau faradho, tetapi karena sudah dicatatkan, berarti kewajiban puasa ini, perintah puasa ini adalah perintah yang sangat serius sehingga ditulis. Itulah sebabnya menjadi sebuah kewajiban. Yang ketiga, syariat puasa ini adalah syariat yang universal yang telah ditetapkan kepada semua umat terdahulu dan sekarang oleh para nabi, dan itu menjadi syariat secara umum untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya umat beriman seperti kita, tapi umat-umat terdahulu juga begitu. Yang keempat, tujuan berpuasa adalah agar kita semua takun, memelihara diri. Tujuan berpuasa bukan untuk menjadi muttaqin, itu terlalu berat, tetapi untuk memelihara diri, agar kita semua memelihara diri. Dan memelihara diri adalah salah satu karakteristik para muttaqin. Syukur-syukur dengan terus memelihara diri ini, kita telah beranjak menuju derajat muttaqin yang Allah inginkan untuk kita semua. Tetapi kita tahu diri, kita masih jauh untuk mencapai ke sana, maka setidak-tidaknya kita semakin mungkin untuk terus melakukan aktivitas ketakwaan itu dengan tindakan pemelihara diri, memperbaiki diri, fokus pada diri sendiri. Adapun bahasan-bahasan tertentu mengenai dimensi-dimensi batiniah, dimensi-dimensi tasawuf tentang puasa, insya Allah kalau ada kesempatan lagi sebelum puasa kita akan sampaikan pada waktu yang akan datang. Jadi sangat menarik dan sangat mendalam. Insya Allah benar-benar Allah berikan kita lagi kesempatan untuk menguraikannya bersama-sama, belajar bersama-sama. Itu saja sebagai penjelasan tentang ayat puasa yang bisa kita sampaikan pada hari ini, pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang keliru, yang kurang tepat, serta yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Di atas semua kehilapan dan kesalahannya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman baca atas materi yang disampaikan mengenai berpuasa. Wajib sekarang bulan Saban, insya Allah 1 bulan ke depan kita melalui bulan Ramadan, di mana malamnya Ramadan kita sambut bulan Ramadan untuk 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang agar kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan. Amin. Untuk selanjutnya barangkali ada para jamaah yang pengen yang belum paham, belum mengerti, disampaikan mengenai materi berpuasa atau saum atau siang. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada seseorang
yang sedang niat puasa. Tapi dengan tiba-tiba tidak disengaja dia minum seteguk air, lalu dia sadar bahwa dia itu sedang puasa. Jadi maksudnya apa? Pertanyaannya, apakah puasanya orang itu batal atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan mengenai apakah saat puasa kita tidak sengaja minum atau makan, apakah itu batal atau enggak. Yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya soal ini ya, kalau misalkan mencicipi masakan batal atau tidak. Dan pertanyaan yang kedua, lebih utama mana puasa sawal atau puasa kodok? Lebih utama mana? Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Pak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dalam puasa Ramadan, Pak, sedang puasa Ramadan, ternyata di tengah perjalanan puasanya orang itu mendadak sakit, hingga bertahun-tahun apakah orang tersebut harus mengkodok puasanya? Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Apa itu yang sudah dijelaskan gitu ya, apa misalnya di puasa atau bayar kerja pertama, yang kedua istri yang menyusui, istri yang sedang menyusui itu kan kalau misalkan puasa kan jadi terganggu kondisinya, jadi apakah bayar kerja atau dikodok gitu ya, itu saja. Ya, mana ada lagi? Satu lagi. Sementara itu dulu Ustaz, ada pertanyaan di mana ada yang pertama saat kita sudah niat puasa tiba-tiba tidak sengaja minum atau makan, apakah itu batal atau tidak. Terus yang kedua, pada saat kita mencicipi makanan itu bagaimana hukumnya. Terus yang kedua juga, terus puasa saat Syawal, jadi utamakan mana puasa Syawal atau puasa kodok. Biasanya ibu-ibu kan ada halangan saat puasa Ramadan. Terus yang ketiga, puasa pada saat sakit. Terus yang keempat, ada orang tua yang mungkin tidak sanggup atau sudah renta, bagaimana dia punya dalam berpuasa, apakah dia harus puasa lanjutkan atau tidak. Terus yang keempat juga masih bagaimana kalau istri yang sedang menyusui. Terima kasih. Ya, satu-satu. Nanti kalau ada luka, tolong diingetin. Minggu depan masuk lagi. Ada usaha kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan Bapak-Bapak semuanya. Saya akan coba jawab semampu saya ya, dan sepengetahuan saya. Pertama, tentang sedang berpuasa lalu lupa minum atau makan, apakah puasanya batal atau tidak? Pertama, yang sudah sama-sama kita ketahui bersama bahwa lupa itu memang membuat orang dimaafkan. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, kalau lupa itu terus saja dimaafkan. Maka ketika orang berpuasa atau sudah berniat berpuasa, katakan sekarang nih udah jam 6 atau jam 7, kita sudah niat puasa tadi. Pas kemudian beberapa jam kemudian kita dan kemarin tidak berpuasa, kemudian kita ambil seteguk air, ambil gelas, minum segelas habis. Kalau sudah minum habis, baru ingat tadi saya sudah niat puasa. Pertanyaannya, apakah mau dilanjutkan ataukah udahan? Ada mungkin bilang udahan Pak, mengapa sudah segelas air isi dari puasa tidak atau seger gitu ya. Karena sampai sama gitu.
secara fikih ketika kita sudah berniat berpuasa, bahkan bukan hanya beberapa jam pagi hari, bahkan sudah menjelang buka, kemudian ternyata kita misalkan lupa, sudah asal minum atau bukan bahkan menjelang makan, karena lupanya benar-benar lupa ya, secara fikih tidak batalkan, secara fikih tidak batalkan. Tapi artinya kalau itu boleh dilanjutkan. Tapi juga ada orang punya perasaan, punya pikiran, udah makan banyak jadi tapi berharap dapat pahala puasa. Ada yang berpikir isinya atau surat itu ya, tapi itu terserah Bapak Ibu masing-masing ya. Tapi ini syarat fikih itu tidak dibatalkan. Tapi pakai perkiraan juga, kira-kira kalau kita sedang puasa makanya seberapa banyak itu, masa sepiring nasi kenyang baru merasa sedang berpuasa. Itu kita punya kejujuran masing-masing lah. Jujur masing-masing kalau kita memang betul-betul lupa ataukah kita memang pura-pura lupa. Tapi jangan salah, ada juga yang betul-betul lupa. Mungkin pernah ada di antara kita yang betul-betul lupa loh, serius. Karena kemarin nggak biasa puasa, lalu kita sekarang berniat puasa dan tiba-tiba makan, sudah kenyang, baru ingat puasa. Dan bagaimana, lanjutkan puasa atau tidak? Seperti yang tadi sampaikan, itu kalau puasanya puasa sunat ya, itu terserah Bapak Ibu sekalian mau bagaimana. Tetapi secara fikih boleh dilanjutkan karena kita juga punya harapan untuk melanjutkan berpuasa karena tidak batalkan. Nah, lalu apa manfaatnya kalau kita misalkan sudah niat puasa lalu di tengah perjalanan kita makan dan sudah ingat dan kita lanjutkan puasa, apa manfaatnya? Ya kita pertama sudah punya niat puasa, keduanya insya Allah kita masih dihitung sebagai orang yang berpuasa. Nah ketiganya, karena kita sudah punya niat berpuasa, kita akan menahan diri untuk tidak menyentuh makanan atau memakan makanan. Dan ketika kita menahan diri dari menyentuh dan memakan makanan, maka akan kita mengistirahatkan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk alat makan ini untuk beristirahat, tetap bermanfaat meskipun kita sudah merasa kenyang. Apalagi kan lumayan agak lama waktunya dari pagi sampai maghrib kan itu masih cukup waktu yang cukup lama. Gitu. Nah sehingga kesimpulannya secara fikih memang tidak membatalkan, bisa lanjutkan puasanya. Nah, tetapi apakah kita nanti milih puasa atau tidak itu terserah masing-masing dan itu tetap ada manfaatnya. Ketika kita milih tetap berpuasa meskipun sudah kenyang, bisa tetap bermanfaat. Apa manfaatnya? Kita tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa berupa makanan ataupun minuman dan aktivitas yang lain. Pertanyaan kemudian, kalau sedang berpuasa makan kalau sengaja kan batal ya. Nah kalau orang berpuasa terus tidak sengaja atau lupa makan tidak batal. Pertanyaannya, mohon maaf, bagaimana kalau orang sudah punya niat puasa dari pagi, pas jam 10 tiba-tiba ada hasrat, mohon maaf, suami istri. Terjadilah pas sudah selesai ingat saat tadi udah ada puasa, kita baru kerasin tuh puasanya. Makan batal kalau pada umumnya puasa, minum batal, berhubungan juga batal. Nah kalau setelah ketika makan kenyang lupa puasanya tidak batal, bagaimana kalau yang itu? Kalau dikiaskan kepada makanan tadi, makan kan tadi kalau lupa gak batal puasanya. Bagaimana kalau orang bilang lupa berhubungan, apakah puasanya lanjutkan atau tidak? Nah, ada riwayat Nabi, ada riwayat dari Nabi ini. Kita juga sudah mendengar. Ketika sedang berpuasa, ada seseorang datang kepada Rasulullah. Rasulullah ya Rasulullah, aku telah bersetubuh dengan istriku, padahal aku sedang berpuasa. Itu kan terjadi pada masa Rasul, ada orang yang sedang berpuasa tapi berhubungan dengan istrinya. Terus dia apa? Bagaimana Rasulullah saya sudah sedang berpuasa tapi bisa hubungan? Nah, kan ada itunya Pak, ada kifaratnya kan? Wajib berpuasa sahro ini mutatabi'aini. Wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Bulan berturut-turut 3 bulan sudah batal gara-gara itu kan? Mereka dia lanjutkan lagi nggak kuat ya Rasul baru 2 bulan. Jadi kemudian kalau gitu kamu harus
it'amu sittina miskina, memberi makan pada 60 orang miskin. Sama juga keberatan, boro-boro ngasih makan 60 orang miskin untuk diri sendiri pun kesusahan. Akhirnya punya apa? Maksudnya malah kasih makanan kan buat dia. Artinya kalau gitu, apakah orang kaya? Nah, tapi di ayat itu tidak disebutkan apa orang itu jadi batal atau tidak disebutkan. Tapi yang jelas dia harus berpuasa 2 bulan. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, dan ketika tidak mampu juga, ya Rasulullah justru beri dia makanan. Itu saking sangat rahmaninya Rasulullah ya, saking sangat pengasihnya Rasulullah kepada umatnya. Ya. Pertanyaan tadi kembali, kalau ada di antara kita sedang berpuasa Ramadan, tiba-tiba kita lupa dan berhubungan suami istri, alhamdulillah ya. Maksudnya itu nanti kita repot harus puasa 2 bulan berturut-turut. Itu harus dilakukan. Kalau seperti kita yang punya kemampuan sehat itu maksudnya harus ditunaikan 2 bulan berturut-turut. Jangan itu terjadi. Nah, berarti kalau gitu puasanya juga batal kan? Jangan tidak berlaku karena sudah melaksanakan kegiatan itu. Jadi untuk yang kasus lupa makan minum ketika sedang berpuasa secara fikih tadi tidak membatalkan, bisa diajukan. Tetapi untuk konteks hubungan suami istri justru malah membatalkan. Malah dapat sanksi hukuman 2 bulan berturut-turut puasa memberi makan 60 orang miskin. Itu ketika berhubungan suami istri. Jadi ternyata tidak sama tuh hukumnya. Meskipun analoginya sama-sama hal yang membatalkan puasa, tapi ternyata ada perbedaan. Yang kedua, mana yang lebih utama, puasa seorang hari ataukah mengqadha puasa? Tentang ini ada 2 pendapat. Pertama, dari sisi hukum, yang namanya puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan itu hukumnya sunat. Sedangkan qadha hukumnya wajib. Apa yang kita harus lakukan? Melakukan yang sunat dulu atau yang wajib dulu? Ya, kalau kita berpandangan tunaikan yang wajib dulu, sunat belakangan, itu prinsipnya sudah benar. Karena dulu kan yang wajib, sunat kemudian. Maka orang yang meyakini ini, dia akan mengambil keputusan, saya akan mengqadha dulu di Syawal itu sebisa saya sampai tuntas. Ketika sudah tuntas kewajiban qadha di bulan Syawal dan masih ada sisa waktu di bulan Syawal untuk puasa 6 hari, tambahkan puasa sunat di 6 hari itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau keluangan kita untuk qadha di bulan Syawal sampai tuntas itu sama 6 hari bulan Syawal waktunya keburu habis, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk buat puasa qadha di bulan Syawal plus 6 hari di bulan Syawal puasa sunat. Nah itu yang kita berpikir kan, mana yang akan kita pilih, puasa qadha dulu atau puasa sunat dulu? Ketika disampaikan ada 2 pendapat. Ada yang berpandangan tunaikan dulu kewajiban berpuasa qadha di bulan Syawal itu secepat-cepatnya, karena yang namanya qadha kewajiban harus secepatnya ditunaikan. Sehingga nanti kita tidak dapat punya kesempatan untuk bulan puasa sunat di bulan Syawal 6 hari. Tetapi ada juga berpendapat karena puasa qadha itu kewajibannya itu ada waktunya itu tarohi itu artinya ada grace period gitu, rentangnya panjang dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban tahun akan datang, sehingga kewajiban qadha di bulan Ramadan yang baru lewat itu ada waktu yang panjang, yakni dari bulan Syawal sampai Sya'ban kemudian, sehingga masih punya waktu yang luang dan harapan kita berdoa semoga masih panjang umur dan sehat. Nah, sehingga ada perpanjangan karena puasa qadha bisa nanti ditunaikan pada bulan-bulan berikutnya, sedangkan puasa sunat di bulan Syawal 6 hari itu hanya ada pada bulan Syawal, tidak di bulan yang lain. Maka ada yang punya pandangan, saya ingin puasa sunat dulu di bulan Syawal. Bagaimana kewajiban qadhanya? Saya niatkan kewajiban qadhanya akan saya tunaikan pada bulan-bulan berikutnya, pada hari-hari yang akan datang, agar saya bisa mendapatkan kesunahan bulan Syawal puasa 6 hari. Kita mau pilih yang mana? Terserah bagi semua yang pilih yang mana. Tapi kalau misalnya kita punya waktu yang ada luang di bulan Syawal, qadhanya tunaikan di bulan Syawal, walaupun kemudian baru puasa sunat, walaupun tidak, maka diserahkan pilihan pada masing-masing.
yang enak buat kita. Tetapi secara fikih dua-duanya dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena puasa qada bisa rentang waktunya panjang. Dari Syawal ke Sya'ban 11 bulan. Sedangkan 6 hari bulan Syawal cuma 6 hari dan tinggal sisa 28 hari sejak tanggal 2 bulan Syawal sampai tanggal 30 bulan Syawal. Jadi cuma malah terserah ke hati masing-masing. Terus yang ketiganya apa yang kita gitu ya? Mencicipi masakan. Dalam fikih itu membatalkan puasa apabila makan dan minum. Kapan seseorang disebut makan? Apakah ketika masakan nyampe di mulut ataukah ketika sudah di dalam? Makan itu apa definisinya? Masukkan mulut, makan ke mulut tapi tidak ditelan, diutahkan, dilepaskan, itu makan bukan? Ketemu. Kalau kita ambil bala-bala, dikunyah-kunyah, dilepaskan, itu makan bukan? Bukan. Begitu bukan makan. Definisi makan itu bukan itu. Makan itu ya makan lalu masuk ke melewati tenggorokan, kerongkongan. Begitu minum. Kalau kita meminum air ke mulut, tapi nggak ditelan, nggak masuk ke kerongkongan, tapi di kumur-kumur dipisahkan lagi, itu bukan minum, hanya berkumur-kumur. Nah, sehingga ada orang berpendapat itu mah bukan bagian dari makan, sehingga itu bukan bagian dari makan. Sama dengan kita kumur-kumur ketika wudhu, masukkan air ke mulut kan? Bertahan puasa enggak? Tidak. Asal tidak boleh lewat dari kerongkongan. Nah, arti secara fikih tidak batalkan, tetapi meskipun tidak batalkan, kalau tidak diperlukan kita lakukan itu tidak usah dilakukan. Kapan kita kumur-kumur ya ketika diperlukan, wudhu atau mungkin karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Misalkan kita mengobati marah dengan kumur-kumur atau sebagainya gitu ya, itu sifatnya sesuatu yang diperlukan saja. Begitupun mencicipi makanan. Nah, dilihat. Tetapi kalau tidak diperlukan nggak usah, nanti ketelan. Nah, ketika mencicipi makanan segera netralisasi, dinetralkan rasanya agar tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan. Tetapi kalau tidak diperlukan, tidak bisa dilakukan. Tetap kita ikhtiar. Itu ya. Itu yang kedua. Yang pertanyaan kedua dari ibu, yang ketiga dari keseluruhan. Yang berikutnya ibu, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tentang orang yang berpuasa lalu sakit. Dan setelah sakitnya itu dia tidak lagi sanggup berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun, bahkan tahun-tahun berikutnya. Ya, terus gimana kalau gitu? Ya, dia boleh sudah ada ayatnya walladzina yutiqunahu. Orang yang sudah tidak mampu berpuasa karena memang sudah sangat lemah, baik karena penyakit atau yang memang sudah sangat rentan, maka kan it'amu ada ayatnya kan ya, harus memberi makan. It'amu miskin ya, memberi makan pada orang miskin. Itu yang disebut dengan fidyah. Kalau sudah tidak punya kemampuan berpuasa secara medis, dengan dia sudah divonis tidak punya kesanggupan berpuasa, karena kalau berpuasa akan akan berakibat pada kesehatan dan kehidupan dan sebagainya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi ada yang harus dilakukan, jadi beri makan pada orang miskin. Atau yang disebut dengan fidyah. Nah, tinggal kemudian hitung atau perkirakan dan diperhatikan seberapa jauh orang itu masih bisa berpuasa atau tidak. Dan kalau itu ditujukan buat diri kita sendiri masing-masing, itu kita sebisa mungkin jujur pada diri sendiri. Apakah kita ini benar-benar tidak bisa berpuasa atau hanya ingin tidak berpuasa? Karena ada juga orang yang menjadikan puasa sebagai media untuk penyembuhan. Jadi maksud saya pura-pura elehan gitu. Ketika kita misalkan merasakan suatu penyakit yang kata dokter mungkin itu tidak boleh berpuasa misalnya, tapi ada orang yang punya keyakinan dirinya justru dengan berpuasa dia akan sembuh dengan penyakit itu dengan puasa dia. Nah, kalau dia punya keyakinan gak mau eleh dengan kondisi yang dialami, dia akan berpuasa semampu mungkin
dengan niat karena Allah sambil berharap kesembuhan misalnya dari Allah, maka boleh jadi juga ia lakukan. Maka itu jujur, kita bisa jujur pada diri sendiri, sekali juga mendidik diri sendiri, memperbaiki diri sendiri untuk tadi lalu tak takut memelihara diri, karena boleh jadi puasa itu juga merupakan salah satu media dia untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Nah, tentang ini tentu saja berpulang pada kondisi real dari orang bersangkutan, yaitu tidak sakwa. Silakan perhatikan pada kondisi masing-masing, gitu ya. Itu ya, Ibu ya. Terus Bapak ya.